Tukar Opini merupakan sebuah konten yang mempertemukan beberapa orang dengan latar belakang bidang berbeda untuk membahas suatu topik tertentu. Assalamualaikum, saya Dian Eka Saputri, lulusan Sosiologi Universitas Mataram. Saya bergerak di bidang literasi. Sekarang bekerja di namanya Yayasan Hajirul Fatan sebagai guru. Kegiatan sehari-harinya main sama anak-anak. Selamat pagi, siang, atau sore. Nama saya Iyo. Saya sebagai HRD di salah satu rumah sakit swasta di Lombok. Halo, saya Nafia Fatmana Handayani. Saya founder dari komunitas Baca Puan Aksara. Kegiatan saya sehari-hari sebagai mahasiswa pasca sarjana magister psikologi di Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Saya aktif di Balai Berpas Peduli. Apa sih perbedaan dari idealis dan realistis? Ya, kalau menurut saya, idealis itu adalah ide yang ada pada dirinya sendiri yang dianggap benar oleh orang tersebut. Sedangkan realistis itu menurut saya kenyataan yang ada di lapangan atau kenyataan yang ada di lingkungan orang tersebut. Kalau saya sendiri sih idealis. Dari katanya sendiri ideal. Jadi ideal itu mungkin semua orang yang ada di sekitarnya itu menganggap hal tersebut yang benar, ideal. Tapi kalau realistis, real, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kalau saya sih sebenarnya ada pengertian realistis yang menurut saya dari yang saya baca. Realistis itu artinya orang yang kayak bunglon gitu, bisa menyesuaikan dirinya tapi tidak kehilangan jati dirinya. Dia mau ditempatin di mana bisa menyesuaikan diri, cuman dia tidak merubah jati dirinya. Dia tetap makan apa yang dia makan, dia tetap hidup di pohon, tidak hidup di laut, tidak hidup di mana, di udara, tidak terbang. Menurut pribadi saya, idealis itu lebih ke keyakinan dari orang itu sendiri, entah itu pribadinya maupun di masyarakat. Itu idealis, pemahaman tentang sesuatu yang ideal. Dan bisa saja setiap idealis orang-orang itu berbeda-beda. Kalau dia realistis, bagaimana sih kenyataannya yang seharusnya menurut orang itu sendiri gitu. Menurut kalian mana sih yang lebih penting antara idealis atau realistis? Saya memilih realis, tetapi saya tidak ingin menghilangkan idealis itu sepenuhnya. Kan ada orang yang memilih ketika dia sudah dihadapkan oleh keadaan lingkungannya, maka dia bakal memilih ke kehidupan realistis. Kalaupun dihilangkan sepenuhnya, ya bisa aja kita makan ya makan aja gitu. Tetapi seperti yang dikatakan rekan saya yang di sebelah, kita tidak mempunyai jati diri, jadi tidak ada karakter dari seseorang itu ketika dia tidak punya pendirian lah ya. Kita tidak sepenuhnya yang idealis, tidak sepenuhnya realistis juga. Ada kalanya kita untuk realistis dengan keadaan yang sekarang, misalkan. Contohnya saya pribadi gitu, lebih memilih untuk mengajar walaupun tidak memiliki basic sama sekali, tapi setidaknya pengalaman tuh ada. Dan tidak menghilangkan jati diri untuk sebagai sosiolog juga di bidang penelitian gitu. Setiap ada rekrutmen enum atau surveyor, itu saya mencoba untuk ikut agar kenapa apa yang sudah saya miliki bekal sebelumnya tidak mudah tumpul dan tidak hilang gitu aja gitu. Berarti intinya tetap berusaha untuk mencapai keidealan yang menurut Dian sendiri gitu. Kalau saya sih sebenarnya masalah realistis sama idealis. Hanya fenomena kayak gini banyak lah kita temuin, apalagi terkait kejuruan kita di sekolah dengan di perkuliahan, itu dikaitkan dengan karir gitu. Kalau saya mau karir, kalau ngomongin karir sebenarnya apa aja bisa jadi karir, nggak mesti harus dengan sesuai bidang kita begitu kan. Cuman mungkin kenapa akhirnya terkait ke situ karena tanggung jawab moral kita mungkin terhadap beban kita dibiayai orang tua kita, udah capek-capek kuliah kok masa nggak kepake ilmunya kan, akhirnya begitu pola pikir kita begitu. Makanya nyambungnya ke situ. Cuman kalau saya sih terkait dengan idealis ataupun realistis,
sebenarnya pada tempatnya aja sih sebenarnya. Iya. Apa-apa itu. Iya. Jadi mungkin kalau dipikir realis kayak saya bilang tadi, sebenarnya bisa kita pakai idealis kita, bisa lebih smooth lah, mungkin bisa kalau memang kebutuhannya untuk karir, bisa berkarir. Misalnya passion kita di sosial gitu, bisa aja kita cari uang juga lewat sosial kalau Iya. memang kebutuhan realistisnya kita butuh uang. Ada kok beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya mengajar, mengabdi. Banyak mungkin membuka sekolah-sekolah yang dibuat sendiri gitu. Dan di situ nanti bisa menjadi lapangan pekerjaan. Tidak ada orang yang murni idealis, murni realistis gitu. Pasti setiap orang itu punya keduanya ini. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita tuh harus idealis gitu. Mimpi kita kan harus setinggi-tingginya lah gitu ya, harus idealis. Karena ketika kita menekuni sesuatu, jadi kita harus punya harapan tinggi nih. Idealnya saya di sosial harus begini gitu kan. Itu mengarahkan kita memikirkan terkait karir kita itu gitu. Tapi di perjalanan kan kita harus realistis gitu kan. Kalau itu menurut saya, jadi setiap orang itu pasti dia idealis, realistis. Ada kalanya gitu. gitu. Kalau menurut saya, jadi realis itu sebagai katarsis. Katarsis itu melepas problem solving, untuk biar nggak stres banget gitulah. Maka kita juga harus jadi orang yang realistis gitu. Karena banyak yang ditemukan orang-orang idealis itu kadang stres kayak gitu. Karena ada penelitiannya juga sih tentang itu. Penerapan idealis dan realistis seperti apa sih yang kamu sepakati? Nah, saya kuliah keguruan gitu. Saya harus jadi guru. Akhirnya melakukan segala cara yang nggak benar gitu. Nyogok lah, apalah. Itu sih kalau saya salahnya pakai idealis ini, caranya aja sih nanti gitu. Kalau realistis juga, misalnya saya butuh pekerjaan. Semua orang akhirnya kerja, kepeduliannya terhadap sesama tidak ada. Ketika idealisme mengganggu banyak orang, maka idealisme batasnya sampai sana. Misal, ketika kita membangun desa atau enggak, jurusan atau enggak, itu background kita ada di sosial gitu ya. Terus di satu sisi kita menyampingkan alam desa itu gitu. Terus sehingga nanti pada akhirnya bakalan ada dampak dari perbuatan idealis kita itu gitu. Walaupun idealis itu kan udah buruk gitu ya. Kalau Dian kan mengganggu orang-orang sekitar. Kalau idealis yang tidak saya setuju itu ketika mengganggu diri sendiri. Sebenarnya dia stres nih, tapi tetap memaksakan. Harapannya terlalu tinggi terhadap sesuatu dan mengganggu dirinya, stres dan lain-lain. Ketika keinginan kita tidak sesuai harapan lingkungan, itu di situ kita harus udah mulai sadar. Ini saya tidak bisa nih akan mencapai keinginan saya. Paham terhadap kemampuan diri sendiri gitu, tidak. Jangan memaksa diri sendirilah. Nah, mungkin di situ indikatornya ketika mengganggu orang lain dan mengganggu diri sendiri. Kalau mau diadu gitu ya, maksud saya kalau diadu ya jelas menang realitas lah gitu. Nggak mungkin menang idealisme. Iya. Nggak ada satupun kita bisa kontrol realitas keadaan, karena memang yang dihadapi lebih luas. Makanya saya bilang gimana kita memodifikasi idealis kita agar bisa sesuai misalnya. Untuk kalian sejauh ini apakah realitas kehidupan kalian sudah mendukung idealis kalian? Kalau di persenin kayaknya nggak sepenuhnya idealis yang saya ada di maksudnya yang ada pada saya, nggak semuanya kayaknya bisa diluapkan gitu, karena beberapa idealis saya kayaknya masih terbantahkan oleh realita yang ada gitu, sehingga saya juga nggak bisa untuk beridealis di idealis gitu, sehingga ya mungkin beberapa idealis saya masih bisa luapkan, masih bisa realisasikan, yang masih bisa dipegang teguh gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri mengukur diri saya itu fleksibel gitu. Ketika lingkungan saya tidak mendukung, saya menimbang di situ. Kalau karir sih, kalau dari saya sendiri yang psikologi,
idealisnya saya yang kuliah psikologi ini nanti akan menjadi seorang psikolog idealnya, idealis saya. Tapi ternyata di tengah jalan tidak bisa seperti apa yang saya inginkan gitu. Ternyata saya ditakdirkan mungkin ya ngambil jurusan S2-nya yang sains psikologi. Jadi yang tidak profesi psikologi gitu. Takdirnya seperti itu gitu. Saya jadi berusaha untuk menjalani apa yang saat itu terjadi gitu. Awal-awal saya sering mengatakan atau cerita ke orang tua, saya maunya ini. Tapi kan idealnya orang tua anaknya harusnya setidaknya kerja jadi ini gitu kan, maunya tidak jadi bentrok lah gitu. Dulu kan dia jurusan sosiologi yang bisa dibilang harusnya atau idealnya lulusan sosiologi itu harusnya jadi sosiolog. Kalau tidak sosiolog paling pengamat atau analis seperti itu. Ya dulu keinginan waktu masih kuliah juga inginnya nanti selesai dari sosiologi nih paling tidak kerja atau ikut di LSM ataupun di lembaga penelitian atau survei. Tapi kan realistisnya setelah lulus tidak ada sangkut pautnya tentang itu, malah yang basicnya saya tidak ada tentang yang saya jalani sekarang, malah saya jalani gitu, yaitu sebagai guru kan. Itu bisa dikatakan basic tentang keguruan itu tidak punya sama sekali, tapi berdasarkan pengalaman itu kita bisa untuk menjalani itu gitu. Realistisnya yang dihadapi itu sekarang seperti itu. Tapi ada masa di mana idealis kami sama. Jadi di ideal kami sejalan itu ada dukungan penuh dari orang-orang sekitar, di lingkungan sekitar, berkaitan dengan kegunaan atau manfaat ilmu atau saya pribadi ke orang lain itu selalu didukung gitu. Kalau saya sampai saat ini kalau ngomongin karir, saya tidak berkarir, masih nyaman dengan idealisnya yang begini gitu. Makanya kalau dibilang saya idealis, ya idealis. Cuman kalau memang realistis, ya realistis sedikit-sedikit lah. Soalnya kan saya kalau ngomongin karir, masih enjoy, masih pengen menikmati ya masa muda gitu, nganggur-nganggur, nongkrong-nongkrong, ngertiin banyak hal lah gitu. Belum terlalu mikirin karir. Tapi tetap ada unsur realisme. Ya sebenarnya masih kalau saya pribadi masih dalam tahap memikirkan mungkin 1 tahun ke depan saya pengen berkarir lah, usaha mungkin. Kalau ngomongin bidang sebenarnya kalau teman-teman kuliah psikologi, saya kuliah teknik pertanian, cuman tidak ada sama sekali niatan saya untuk berkarir di situ. Karena karir itu buat saya bisa di mana aja. Tapi harus sesuai bidang pendidikan. Tapi kan udah kuliah nih, maksudnya udah kuliah berapa lama, lumayan bertahun-tahun, berbulan-bulan ya. Ketika nanti memilih karir misalnya, kan ada realistisnya gitu ya. Terus bagaimana caranya memunculkan apa yang sudah didapat di dunia pendidikan atau yang sudah didapatkan gitu. Nah makanya saya bilang stigmanya memang kayak gitu. Ketika orang kuliah, mindsetnya kan kebanyakan kayak gitu. Cuman beda lagi kalau saya pribadi punya pemikiran saya sendiri gitu. Ya artinya menempuh pendidikan itu, kuliah, sekolah itu buat saya mempertajam pemikiran, memperhalus perasaan. Kalau intinya saya bukan perkara jurusan kita apa, keilmuan kita apa, penting kita tahu cara berpikirnya aja. Maksudnya pemikiran kita maju, apapun bisa dikerjakan. Ada yang mau menyimpulkan kayaknya dari ide apakah kita harus masing-masing disimpulkan kayaknya ini. Gimana Pak? Punya kesimpulan Kalau masing-masing. kesimpulan saya sih tentang misalnya idealis atau realistis, ya itu aja sih, idealis tapi tidak dengan melakukan cara-cara yang mungkin buruk. Intinya kalau saya jangan kehilangan jati diri juga sih dengan dengan realitas. Kalau saya idealis realistis, kalau menurut saya idealis itu sesuatu yang bisa kita kontrol di dalam diri kita. Kalau realis itu sesuatu yang ada di faktor luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol gitu. Realistis. Kalau dia itu idealis dan realistisnya, sebagaimana bisa kita untuk menempatkan yang seharusnya idealis di mana dan realistisnya di mana gitu. Maksudnya
kita menempatkan idealis dia realistis yang sesuai dengan kita saat ini dan realitas yang kita hadapi saat ini. Kalau dari saya, kalaupun disuruh memilih, kamu harus idealis apa realistis, sepertinya dari diskusi kita kayaknya bakalan berujung realistis, tetapi ya jangan menghilangkan idealis kalian. Gunakanlah idealis dan realistis kalian sesuai dengan porsinya dan bijaksanalah dalam memilih keduanya. Mungkin itu dari saya.